Nyaris 3 tahun sejak kasus korupsi IKTP bergulir, satu demi satu penerima aliran dana mengembalikan uang panas yang mereka terima. Jumlah yang dikembalikan dan diserahkan ke KPK tak tanggung-tanggung sebesar 250 miliar rupiah. Nilai ini diserahkan oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, serta 14 orang. Hanya dari 14 orang KPK menerima pengembalian dana sebesar 30 miliar rupiah, diantaranya adalah anggota Dewan periode 2009-2014. Bagi KPK, kasus IKTP merupakan skandal mega korupsi karena besarnya dana dikorupsi bernilai hingga 2,3 triliun rupiah dan dugaan melibatkan banyak pihak. Kan sudah lama kasusnya, dan itu adalah kasus betul-betul yang gak bayangin saja sekitar 2,3 triliun itu menurut perhitungan sementara. Padahal sebenarnya mungkin jauh lebih besar dari itu. Jadi dari segi jumlah uangnya banyak, terus kasusnya sudah lumayan lama, dan dari segi untuk kemaslahatan orang Indonesia, itu seluruh rakyat Indonesia termasuk kalian, nanti dilihat saja karena sudah dibicarakan bahwa ini melibatkan banyak pihak, baik itu eksekutif maupun legislatif. Itu aja untuk. Titik awal kasus mega korupsi IKTP ini dimulai sejak 2 petinggi Kementerian Dalam Negeri dijadikan tersangka. Sejak itu pula KPK gencar memanggil sejumlah pihak untuk bersaksi. Nama-nama yang dipanggil untuk bersaksi berasal dari kesaksian Muhammad Nazarudin. Mantan anggota DPR ini menyebut dana pengadaan IKTP mengalir hingga ke kementerian dan anggota dewan. KPK pun telah memanggil sekitar 200 saksi, diantaranya adalah mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, serta mantan Menteri Keuangan periode 2010-2013 Agus Martowardoyo. Petinggi Komisi 2 DPR pada periode 2009-2014 juga tak luput bersaksi, seperti Ganjar Pranowo dan Khairuman Harahap. Yang saat itu juga menjabat sebagai anggota Komisi 2 adalah Basuki Cahayapurnama. Saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Ahok mengaku tidak tahu menahu terkait siapa yang memberikan dan menerima dana proyek ini. Nggak tahu saya. Kalau cuma daftar nama terima IKTP atau daftar nama anggota Komisi 2. Daftar nama penerima IKTP, iya. Ya, kalau dimasukin daftar situ kan bisa aja orang yang mau bikin daftar kita terima apa enggak. Tapi dulu pas Bapak di Komisi 2, Bapak tahu kalau ada pembagian? Enggak ada. Orang paling enggak. Ikut membahas Pak waktu itu? Saya paling keras menolak IKTP. Saya bilang pakai aja Bank Pembangunan Daerah. Semua orang mau bikin KTP masih ada rekamannya kok. Tak hanya Komisi 2 DPR, KPK juga sempat memanggil Ketua DPR Setia Novanto. Saat proyek IKTP bergulir, Novanto menjabat sebagai Ketua fraksi Partai Golkar di DPR. Disebutnya nama Novanto bagi Golkar justru dapat menyandera kebesaran partai berlambang pohon beringin ini. Nah, 10 bulan ini kita lihat bahwa elektabilitas kita 9% itu dalam 3 bulan pertama kepemimpinan Setia Novanto yang dia canangkan 100 hari itu kan naik sampai dengan 16 sampai 17%. Sekarang Allahualam kita lihat, tanya sama kalian paling tahu. Tapi kayaknya DPD kabarnya sudah resah Bang di bawah. Anda tahu, itu silent majority dan keresahan itu yang perlu harus kita akomodir, kita dengarkan apa sih keluhan-keluhan itu. Demokrat juga mengambil sikap, apalagi KPK pernah beberapa kali memeriksa kader Demokrat seperti Anas Urbaningrum dan Jafar Hafsah. Pada saat pembacaan dakwaan, Sekjen Partai Demokrat akan hadir untuk memastikan kebenaran berita anggota DPR yang menerima fee proyek IKTP. Kita tunggu aja, katanya pembacaan dakwaannya akan tanggal 9. Saya berencana ke sana mendengarkan, karena menurut saya itu kasus yang besar sekali, bisa dari media yang saya baca, itu bisa mengguncangkan dunia politik Indonesia. Sebagai Sekjen Partai saya akan hadir di sana untuk melihatnya. Lain lagi sikap yang diambil PAN yang segera memanggil kader yang namanya disebut dalam kasus ini. Kita dukung KPK berantas sampai tuntas. Ya, itu kasus besar. Kita mendukung penuh agar ini dituntaskan. Kalau PKS sudah memanggil 2 anggota fraksinya yang diduga terlibat, kalau PAN akan memanggil nggak Pak? Sudah dipanggil, ya. Dijelaskan belum Pak? Makanya kita dukung KPK sampai tuntas seakar-akarnya. Jumlah dugaan korupsi yang besar serta banyaknya nama petinggi yang terlibat memperlihatkan korupsi IKTP adalah mega skandal yang tidak main-main. Apalagi penggelapan dana ini memanfaatkan momentum pengelolaan data penduduk seluruh Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.